Baiklah para kawan-kawan pembelajar semuanya, mari kita lanjutkan. Tadi kita bisa belajar dari contoh modelnya Pak Rizal. Tadi saya katakan bahwa apa? Boleh kita memilih teori lain untuk menyelesaikan gap yang tadi disajikan dalam risetnya Pak Rizal. Coba seperti yang tadi saya katakan, misalnya saya mengambil teori agency. Ya, teori agency ya yang banyak dipakai di kawan-kawan bidang keuangan, tapi sesungguhnya itu banyak sekali pula dipakai dalam bidang-bidang SDM, bidang marketing dan sebagainya. Saya beri contoh, saya beri sedikit penjelasan. Apa hakikatnya agency theory? Agency theory menjelaskan mengenai hakikat hubungan antar pihak. Entah pihak yang mempekerjakan, pihak yang dipekerjakan, bos sama anak buah, perusahaan dengan agen-agen penjualan, ya, kita dengan distributor, atasan dengan bawahan, pemilik dengan profesional, dan lain sebagainya. Salah satu poin yang menarik dalam agency theory adalah dalam hubungan antar pihak seperti itu, sangat boleh jadi terjadi apa yang tidak sinkron. Bisa terjadi sesuatu yang tidak sinkron. Mengapa? Karena paling tidak digambarkan ada 3 hal yang digambarkan oleh agency theory. Yaitu apa? Dalam hubungan antar pihak, sangat boleh jadi terjadi apa yang disebut asymmetric objective. Tujuannya udah berbeda, tujuannya tidak sama. Nah, dalam proses mencapai tujuan, informasi pun tidak sama. Sehingga terjadi yang namanya information asymmetric. Tidak sekedar informasi, tapi cara orang memandang bagaimana upaya mengamankan seluruh proses bekerja pun berbeda. Yang digambarkan dengan istilah apa? Dengan istilah risk asymmetry. Asymmetry dalam tujuan, asimetrik dalam informasi, asimetrik dalam bagaimana menilai risiko, bagaimana menilai perlu ancaman-ancaman yang bisa muncul dalam seluruh proses hubungan antar pihak. Bayangkan kalau hal-hal ini tidak sinkron, oh ya repot kan? Oleh karena itu tugas manajemen adalah apa? Mengenal asimetrik seperti itu. Boleh kalau gitu sekarang mari kita upayakan menjadi simetrik. Nah, sehingga saya mengatakan wah sangat boleh jadi bila kita kembangkan satu konsep namanya goal symmetricity. Tapi dalam rangka apa? Dalam rangka tadi ya work life goal-nya. Work life goal yang simetrik antara orang dirinya sendiri, cita-cita hidupnya, dan organisasi di mana dia bekerja. Sehingga adalah nalar bahwa apa? Bila organisasi dibangun dalam sebuah kekerabatan yang baik, dengan benevolensi yang berkembang bagus, bukan tidak mungkin itu akan meleverage, merangsang, mengungkit, mendorong terciptanya apa? Simetrisitas dalam tujuan. Karena kita sama-sama berbaikan, sama-sama saling memperhatikan, kita setting goal sama-sama, kita mikir bersama-sama mau apa. Kalau gitu sangat mungkin terjadilah yang namanya simetrisitas dalam tujuan. Kalau ini dibangun, bukankah itu menjadi modal bahwa orang lalu merasa inilah tempat di mana saya berkarya. Karena itu ngapain saya tinggalkan perusahaan ini? Saya bekerja di sini karena di sinilah bagian saya. Begitu kira-kira, jadilah sebuah model seperti yang kawan-kawan bisa lihat proses barusan yang akan saya gambarkan di slide berikut. Baik, silakan coba bisa lihat dari apa yang digambarkan. Nah, di slide ini kawan-kawan bisa lihat bahwa kita bisa merancang model benevolensi itu dipakai untuk meningkatkan simetrisitas tujuan hidup dan organisasi, hidup dan perusahaan. Sehingga membuat orang lalu berpikir, lah kalau saya sudah macam ini, ngapain saya pergi perusahaan lain? Lebih baik saya bekerja di sini, toh ini ada ruang di mana saya bisa berkembang. Dan bukankah itu akan merangsang orang itu menjadi lebih inovatif dan lain sebagainya? Apalagi kita bisa meminjam contoh, ya agar bisa bekerja inovatif, saya meminjam contoh konsep lain. Konsep dari disertasi Ibu Intan Ratnawati.
apa yang disebutkan dengan sangat bagus di situ mengenai apa? Ya, critical change adaptability. Ya, kalau orang memiliki critical change adaptability, adaptabilitas pada perubahan-perubahan yang kritikal, yang toh sudah dibangun karena perhatian baik dari perusahaan, sama-sama berkembang, ada shared information di situ, shared vision di situ. Kalau ini terjadi, bukankah orang itu akan merasa lebih baik bekerja di situ, menjadi lebih nyaman, lebih bekerja dengan lebih baik, sehingga karena itu akan terus semangat mengembangkan apa? Inovasi-inovasi baru. Dan kalau dia berhasil di situ, tentu dia akan pikir, ngapain saya pindah lagi? Jadi intention to live menjadi hilang adalah intention to stay and grow with the company. Saya rasa itu salah satu tujuan manajemen MSDM. Dan kita menggarap ini sungguh dari ilmu manajemen SDM, bukan dari ilmu psikologi yang kita tidak begitu tahu. Manfaatkanlah ilmu-ilmu kita, karena ilmu manajemen memberikan banyak sekali wawasan, wacana, wahana untuk pengembangan pikiran-pikiran kita. Daripada berpindah ke ilmu lain yang juga tidak jelas, bertahanlah dalam ilmu kita. Ilmu manajemen pasti akan memberikan banyak sekali asupan yang baik. Tentu kalau kita tahu dan kita mau. Baik, mudah-mudahan itu sedikit mencerahkan.